Episode ke-218. Mu Qingdai memandang Qinmu dengan heran. Apa tempat ini akan diselimuti kegelapan? Mengapa kita harus pergi sebelum malam tiba? Qinmu hanya menggeleng tanpa memberi penjelasan. Semua orang menunggu di luar aula surgawi. Tak lama kemudian, langit yang semula cerah mendadak menghitam. Guntur bergema dari kejauhan, sementara awan gelap terus menebal hingga menutupi seluruh cakrawala. Musim itu adalah musim dingin. Seharusnya tidak ada badai sebesar ini. Namun hujan deras tiba-tiba turun, memaksa semua orang berteduh di bawah atap aula. Anehnya, air hujan terasa sangat panas, hampir seperti air mendidih. Belasan naga banjir ikut berlindung sambil melilit pilar-pilar perunggu. Naga Qilin yang sedang tidur di ambang pintu justru diusir oleh Huang, naga banjir kecil yang merebut tempatnya. Kesal karena basah kuyup, naga Qilin kembali dengan mulut menganga. Huang segera menantangnya dengan tanduk terangkat, tetapi naga Qilin langsung menindihnya hingga tak mampu bergerak. Long Yu mengulurkan tangan menangkap air hujan. Wajahnya berubah kaget, airnya panas. Qinmu ikut merasakan hujan itu. Benar saja, air yang turun dari langit hampir mendidih. Ia segera melangkah keluar sambil menggunakan ki vital untuk membelah hujan agar tidak menyentuh tubuhnya. Saat mendongak, ia melihat langit telah berubah menjadi lautan awan hitam. Kilatan petir terus menyambar, sementara suara gemuruh melesat melintasi langit dengan kecepatan luar biasa, seolah-olah bukan berasal dari badai biasa. Wang Muran, Long Yu, dan Mu Qingdai ikut keluar. Mereka terpaku melihat petir yang saling bersilangan, membelah awan hitam dengan cahaya yang menggetarkan. Sepertinya ada sesuatu yang terjadi di atas sana. Gumam Qinmu. Ia lalu berteriak, "Viti Dragon, lepaskan uang." Naga Qilin melepaskan gigitannya, tetapi tetap duduk di atas uang sehingga naga kecil itu tak bisa bergerak. Guntur semakin keras. Kilatan petir berubah menjadi bola-bola cahaya yang berguling di langit, menerangi kegelapan. Qinmu membuka mata langitnya. Melalui celah awan, ia samar-samar melihat sejumlah sosok sedang bertarung sengit di langit. Wang Muran, Long Yu, dan Mu Qingdai juga menggunakan teknik penglihatan mereka. Ketiganya langsung tercengang. Tiba-tiba, awan terkoyak oleh cahaya menyilaukan. Sesosok pria raksasa muncul sambil menggenggam dua golok besar. Kilatan petir membuat sosoknya tampak semakin garang. "Itu kakek jagal," seru Qinmu. Ia mengenal sosok itu dengan baik. Ketika jagal kehilangan kendali, bahkan kepala desa pun pernah dipaksanya bertarung habis-habisan. Beberapa sosok lain segera menerjang ke arah jagal sebelum awan kembali menutup. Qinmu langsung mengerti. Golok kakek jagal yang membelah awan. Suara ledakan yang terus terdengar ternyata bukan berasal dari guntur, melainkan benturan para ahli yang bergerak dengan kecepatan luar biasa. Panas dari tebasan jagal bahkan membuat awan mendidih sehingga hujan berubah menjadi air panas. Di tengah badai, Qinmu melihat sebidang daratan luas melayang turun dari langit. Gunung-gunung dan sungai-sungainya tampak nyata, seolah sebuah dunia lain sedang bertabrakan dengan kekaisaran perdamaian abadi. Mute menunjuk ke langit sambil berseru, "Aba, itu kepala desa," kata Qinmu mantap. Beliau juga ada di atas. Tapi siapa sebenarnya musuh mereka? Sesaat kemudian, daratan raksasa itu hancur berkeping-keping. Hati Qinmu bergetar. Teknik pedang kepala desa berhasil dipatahkan. Belum sempat ia mencerna semuanya, langit kembali berguncang. Sebuah tombak air raksasa menembus awan, terbentuk dari pusaran air yang dipadatkan hingga menyerupai naga. Itu teknik tombak kakak buta. Qinmu mengenali serangan itu seketika. Blaine hampir tidak pernah menggunakan senjata sungguhan. Tongkat bambunya saja biasanya sudah cukup untuk mengalahkan lawan. Jika kini ia membentuk tombak sebesar itu, berarti musuh yang dihadapinya benar-benar mengerikan. Sementara semua orang masih menatap langit, Mute berbalik memasuki aula. Ia keluar kembali sambil membawa peti kayu dan memberi isyarat kepada Qinmu agar tetap tinggal. Qinmu mengangguk, "Jangan khawatir, kakak bisu, aku tidak akan bertindak gegabah." Namun Mute hanya menatapnya sekilas dengan ekspresi yang sulit ditebak. Ia melompat ke udara, lalu mendarat keras beberapa meter di depan aula. Tanah retak di bawah kedua kakinya.
Mute meletakkan peti kayu di tanah. Tutupnya terbuka sendiri, memperlihatkan ratusan bola logam perak seukuran ibu jari. Tungku besar di punggungnya yang selama ini padam tiba-tiba menyala hebat ketika ki vitalnya meledak. Pada saat yang sama, naga-naga banjir darah berdatangan dari segala arah. Mereka mengepung seluruh kawasan suci, memenuhi tangga, pagar, atap, dan patung-patung batu. Seolah menunggu datangnya musuh, suasana menjadi sangat sunyi. Dari balik kegelapan terdengar langkah kaki yang berat, disertai napas panjang yang bergema. Peti kayu di depan Mute bergetar pelan. Cakram Kaisar tiba-tiba terbang ke arah Kinmu, tanpa menoleh. Mute memberi isyarat agar mereka semua mundur ke dalam olah. Kinmu segera mengenakan cakram Kaisar di dadanya. Kita masuk ke olah. Veti Dragon, bangun. Jangan duduki uang sampai mati. Naga Kilin segera berdiri. Ia menjulurkan lidah sambil terengah-engah, lalu meludahkan seteguk air liur naga. Kinmu hanya bisa menggeleng kesal. Dasar pemboros, langkah kaki itu semakin dekat. Dua naga banjir raksasa muncul lebih dahulu dari balik hujan. Kepala mereka sebesar bukit kecil. Sisik mereka berkilau diterpa kilat. Di belakang keduanya berdiri sosok raksasa. Petir menyambar. Cahayanya menerangi wajah sang pendatang. Itu adalah Dragon Sovereign. Sebagian besar rambutnya telah hangus terbakar. Wajahnya menghitam seperti arang, membuat penampilannya jauh lebih menyeramkan. Ia menatap Mute tajam. Kau ingin menghentikanku? Sorot matanya seperti dua sambaran petir yang terus mengunci Mute. Serahkan bocah yang membakar rambutku. Kalau tidak, aku akan membunuh kalian semua. Mute hanya menggaruk kepala tanpa menunjukkan sedikit pun rasa takut. Kinmu menjulurkan kepala dari balik olah. Dragon Sovereign, akulah yang membakar rambutmu. Tapi itu benar-benar tidak disengaja. Kau sendiri yang memintaku memberi makan naga-nagamu. Setelah mereka mengikutiku, aku melihat rambutmu beterbangan kemana-mana. Menurutku itu merusak wibawamu. Jeti, aku sekalian membakarnya. Kelopak mata Dragon Sovereign berkedut keras, tetapi pandangannya tidak pernah lepas dari Mute. Tatapannya kemudian beralih ke tungku di punggung Mute. Jeti, kau adalah sisa-sisa Kementerian Pekerjaan Surgawi dari era pendiri Kaisar. Yah, mencibir dingin. Kalian dahulu membangun desa Carefree dan Bahtera, Paramita atas perintah surga surgawi palsu. Kukira seluruh keturunan kalian sudah musnah setelah disegel. Tak kusangka masih ada yang berhasil lolos. Ia menatap Mute penuh penghinaan. Kenapa kau tidak bicara? Mute tetap diam. Ia hanya mengangkat tangan dan membuat beberapa isyarat. Kinmu segera menerjemahkannya dengan polos. Kakek bisu bilang, kau ini pelacur. Bukan aku yang mengatakannya. Ya, itu kata beliau. Wajah Dragon Sovereign langsung menghitam karena murka. Dua naga banjir di bahunya merayap ke kedua lengannya, berubah menjadi pelindung bersisik. Tiga naga lain melilit pinggang dan pahanya, membentuk zirah hidup. Ia melompat turun dari punggung naga. Dua naga banjir yang berada di bawah kakinya menyusut dan berubah menjadi sepasang gada raksasa yang langsung digenggamnya. Dragon Sovereign mengaum, menggetarkan langit. Hanya sisa-sisa Kementerian Pekerjaan Surgawi berani menghalangiku. Kinaganya meledak dahsyat. Dengan kedua gada terangkat tinggi, ia menerjang ke arah Mute. Bersiaplah untuk mati.